Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. I will introduce myself. My name is Siti Atika Nabila dengan NIM 1901846 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi pada mata kuliah saya, Media Sosial dan Pemasaran, dengan judul Kerangka Belajar Digital Marketing untuk Pemula. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, simak videonya sampai habis. Oke, let's go! Kerangka Belajar Digital Marketing untuk Pemula. Nah, sebelum kita belajar digital marketing, itu terdapat part-part dari digital marketing. Part-partnya ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, diagnosa, yang kedua, preparation, yang ketiga, team buildings and tools. Nah, jadi diagnosa itu mengetahui apa-apa saja aktiviti dari perusahaan. Nah, maksud dari diagnosa di sini itu kita mengetahui apa-apa saja aktivitas-aktivitas digital dari perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu preparation atau persiapan. Nah, dari preparation ini kita mengetahui nih apa sasaran atau objektif dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada team buildings and tools. Nah, pada team buildings and tools ini, kita harus mengetahui dulu nih, apakah timnya itu lengkap atau tidak. Dan alat-alat apa saja sih yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke framework digital marketing. Nah, framework yang digunakan ini diambil dari contoh framework elite. Framework elite ini terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, fase build. Yang kedua, ada fase automate. Yang ketiga, ada fase scale. Dan yang terakhir itu, fase tambahan, yaitu fase advance. Nah, kebanyakan orang itu langsung masuk ke fase scale, yaitu traffic. Nah, misalnya dengan pasang iklan di Facebook, Instagram, dan lain-lain, serta melompati fase build and fase automate. Itulah yang menyebabkan para pemula seperti kita ini di digital marketing sering boncos, yang dimana istilahnya itu lebih besar pasak daripada tiang. Karena ibaratnya ingin membangun gedung tinggi, tapi lupa dia memperkuat fondasinya. Begitulah istilahnya. Selanjutnya masuk ke fase pada framework elite secara terperinci. Nah, fase pada elite framework ini terbagi menjadi 4 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama ada build, fase automate, fase scale, dan fase tambahan yaitu fase advance. Nah, pada fase build ini, fase di mana perusahaan itu dibentuk agar mempunyai fondasi yang kuat serta didigitalkan. Yang kedua, ada automate. Nah, fase automate ini fase yang membuat jualan kita itu bisa dibuat secara otomatis, sehingga kita tidak menjualnya satu per satu. Scale. Nah, apa sih fase scale ini? Fase scale ini di mana fase yang membuka diri. Yang terakhir ada fase tambahan, yaitu fase advance.
Fase advance ini baru bisa terbentuk ketika fase ke-1 atau fase build dan fase ketiga itu fase scale sudah terbentuk secara mapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara terperinci lagi mengenai fase-fase yang sudah saya jelaskan tadi. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu fase yang pertama, yaitu fase build. Nah, pada fase build ini terdapat 5 fase atau tahap-tahap lainnya. Yaitu yang pertama ya ada new e-commerce. New commerce ini adalah perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran. Nah, maksud dari new commerce ini kita harus mencari secara terperinci atau secara kreatif perusahaan itu menjual yang tidak ada di pasaran. Jadi kita membuat baru yang tidak ada di pasaran begitu. Jadi kita mencari peluang baru, new opportunity. Itu salah satu contohnya. Yang kedua ada ideal consumer. Nah, dari ideal consumer ini kita harus tahu banget nih apa pain-nya dan apa fear-nya. Nah, pain ini adalah apa yang menyakitkan buat consumer hari ini. Dan fear-nya itu adalah kalau yang sakit ini diteruskan, maka kedepannya itu akan bagaimana? Ini harus dicari secara detail. Harus dicari secara detail ya. Jadi, maksud dari pain dan fear-nya ini, kita harus mengetahui dulu nih, consumer ini sukanya lebih kemana gitu. Dan fear-nya ini, jika consumer tidak menyukai ini gitu, apa yang harus diteruskan ke depannya gitu. Apa kita harus melanjutkan atau membuat produk baru gitu. Misalnya begitu. Yang ketiga ada false belief, yaitu sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita. Nah, jadi kita harus mempercayain dulu nih para konsumer agar membeli produk kita ini gitu. Yang keempat, one belief statement. Nah, statement apa yang diinginkan dan didesainkan oleh messenger agar mencapai tujuan dan goalnya. Jadi kita harus mengetahui dulu nih one belief perusahaan kita terlebih dahulu sebelum mengiklankannya. Yang terakhir ada value ladder. Nah, di mana value ladder ini kita diajarkan cara menciptakan upsell. Selanjutnya agar profit kita itu menjadi lebih besar mengingat biaya iklan dan pajak yang semakin meningkat. Nah, jadi pada value ladder ini dia memberikan cara menciptakan upsell agar profit kita itu menjadi lebih besar mengingat biaya pada iklan dan pajaknya itu semakin meningkat. Selanjutnya masuk ke fase automate. Nah, fase automate ini yang pertama itu ada funnel atau funnel ini disusun berdasarkan kriteria top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Nah, top funnel ini untuk orang yang tidak kenal kita atau yang masih baru pertama kali mengenal kita harus menggunakan konten strategi tertentu supaya mereka itu aware terhadap produk kita. Jadi mereka itu bisa menerima produk kita ini. Jadi dengan top funnel ini kita memakai atau menggunakan konten strategi tertentu agar consumer itu aware terhadap produk kita. Yang kedua itu ada middle funnel.
Nah, di mana middle funnel ini agar orang mau join dengan kita, sebagaimana contohnya itu mereka mau memberikan nama, email, nomor handphone, dan sebagainya. Yang ketiga ada bottom funnel. Nah, bottom funnel ini di mana mereka itu mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, dan sebagainya. Jadi kita orang Indonesia ini kebanyakan atau sering ketika membeli barang itu harus free ongkir. Nah, pasti tahu dong, free ongkir itu sudah banyak sekali dipakai dari para perusahaan-perusahaan besar, yang dimana membuat sebuah konsumer itu ingin membeli lagi dengan adanya free ongkir ini, atau diskon buy one to get one, or premium, atau kita kasih kupon begitu. Itu bakal menarik perhatian dari para konsumer. Nah, selanjutnya ada education follow up. Nah, setelah orang join, memberikan nama, email, dan sebagainya, kita harus tahu dulu nih, bagaimana cara kita mengedukasikannya. Ini bisa dilakukannya dengan tribe, majalah, dan sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana kita mengedukasinya ini dengan melakukan tribe, majalah, dan sebagainya. Kita bisa memakai majalah atau tribe atau koran gitu. Nah, selanjutnya itu return pad. Nah, kalau return pad ini, kalau orang sudah datang ke tempat kita, bagaimana mereka mau membeli yang belum dibelinya, atau membeli lagi bagi yang sudah beli. Itu ada strategi di fase kedua ini, dan bisa dilakukan secara otomatis, tidak manual lagi. Selanjutnya masuk ke fase scale. Fase ketiga. Nah, fase scale ini yang tadi sudah saya jelaskan pertama kali, di mana orang banyak sekali pertama kali itu melakukan traffic. Nah, traffic ini yang ditingkatkan misalnya dengan mengiklankan diri, baru berarti ketika fondasi dan otomatisnya itu sistem sudah siap. Jadi kita ini sering sekali terlebih dahulu untuk pemula, kita membuat pengiklanan di Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke Dream 100. Dream 100 ini adalah strategi human hunter, yaitu di mana kita mencari partner bisnis. Nah, jadi Dream 100 ini kita strategi human hunter. Bagaimana sih cara kita mencari partner bisnisnya? Selanjutnya masuk ke fase yang terakhir, yaitu reseller. Siapa sih yang nggak tahu reseller? Reseller di sini yang dimaksud adalah bagaimana sih cara membangun reseller. Apa saja materi-materinya, adakah reseller akademinya, apakah ada pembinaannya, dan sebagainya. Nah, fase yang terakhir ini adalah fase tambahan, yaitu fase advance. Nah, pada fase advance ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identificative, yang kedua ada movement, dan yang ketiga ada 4-minute smiles. Nah, di sini identificative merupakan identitas apa yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu itu sudah terbentuk. Sebagai contohnya itu, fans Persiraja menyebutkan diri mereka itu Jackmania. Staf Russell Brunson itu menyebut diri mereka funnel hacker, dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu movement. Nah, apa sih movement ini?
Nah, movement ini ketika kita sudah mencapai tahap identifisif, lalu begitu. Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu 4-minute smiles. Nah, 4-minute smiles, what is that? Nah, itu adalah word apa yang bisa kita ciptakan ketika sudah mencapai target kita. Misalnya dengan memberikan plakat silver untuk pencapaian target tertentu dan sebagainya. Jadi 4-minute smiles ini lebih ke award yang bisa kita ciptakan ketika kita sudah mencapai target. Jadi ini untuk memuaskan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi misalnya itu jika kita sudah mencapai target nih, kita dapat memberikan misalnya emas batangan gitu. Atau kita membuat plakat bahwasannya kita ini sudah mencapai target. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.